Alhamdulillah semuanya berjalan lancar meskipun sangat menguras banyak energi karena saya harus berpindah dari lokasi audisi kemudian lokasi KKN sehingga saya dapat memenangkan titel ini Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020. Hai pemirsa 3M, jumpa lagi bersama saya, Herna Hirja. Saat ini, saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Saat ini, saya akan mewawancarai mahasiswa berprestasi tingkat Sumatera Utara. Assalamualaikum Wandi. Waalaikumsalam Ibu. Senang berjumpa dengan Wandi. Alhamdulillah senang juga berjumpa dengan Ibu. Terima kasih. Wandi sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Ya sama Alhamdulillah. Wandi, Ibu mendengar kabar bahwasanya Pandi sudah memenangi Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020. Apakah benar informasinya? Alhamdulillah benar sekali, kebetulan pada tanggal 2-3 September tahun 2020 saya berhasil memenangi kompetisi pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020. Yo Wandi, kedengarannya cukup menarik nih. Boleh Wandi ceritakan sedikit bagaimana sih prosesnya sehingga Wandi bisa memenangkan perlombaan ini? Wah, ketika ditanya mengenai prosesnya tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kita menceritakannya ya. Tapi mari kita persingkat, awalnya dimulai dari tahun 2017 ketika saya melihat beberapa postingan teman-teman saya atau unggahan teman-teman saya ketika mereka mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2017. Nah, saya sedikit memiliki ketertarikan untuk mengikuti ajang yang sama, tetapi saya persiapkan diri terlebih dahulu hingga akhirnya pada tahun 2020 saya memberanikan diri untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa tahun 2020 ini. Nah, ketika ditanya mengenai proses pemilihannya tentu sangat melelahkan dan sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itu dimulai dari seleksi tahap 250 besar, 175 besar, 60 besar hingga 20 besar. Itu sangat membutuhkan dan menyumbangkan banyak energi untuk mengikuti itu semua. Mulai dari seleksi wawancara daring maupun daring secara luring, kemudian membuat artikel, membuat iklan, kampanye, poster dan lain-lainnya sehingga pada malam puncaknya yaitu pada tanggal 3-4 September 2020 akhirnya saya dinobatkan menjadi pemenang utama Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020. Wah, ternyata cukup panjang dan berbelit-belit ya Pandi prosesnya. Nah, bagaimana Wandi membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan yang Wandi ikutin pada saat itu? Tentu saja ketika ditanya mengenai pembagian waktu kuliah itu kembali kepada peserta masing-masing. Tapi alhamdulillah meskipun pada saat itu saya sedang melaksanakan KKN ya di desa juga, saya bisa membagi waktu antara kompetisi, kuliah online dan KKN yang sedang saya jalankan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar meskipun sangat menguras banyak energi karena saya harus berpindah dari lokasi audisi kemudian lokasi KKN sehingga saya dapat memenangkan titel ini Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020. Ya Wandi, kemudian apa sih motivasi Wandi sehingga Wandi ingin mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020 ini? Nah, ketika berbicara tentang motivasi, sebenarnya ini adalah hal yang sangat tidak terduga dari diri saya sendiri ya kan. Karena pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara ini, seperti kita lihat judulnya adalah pemilihan Duta Bahasa. Bahwasanya Sumatera Utara mencari ikon atau generasi muda yang peka terhadap pengkampanyean bahasa Indonesia. Tetapi kembali lagi kepada saya adalah mahasiswa jurusan matematika, terutama dari prodi pendidikan matematika. Bahwasanya prodi tersebut atau mahasiswa dalam jurusan tersebut adalah mahasiswa yang tidak suka dengan bahasa Indonesia atau mahasiswa yang tidak suka membaca atau berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan kebahasaan. Tapi saya menjadikan itu sebagai acuan bahwasanya ini loh saya
saya Rohandi, mahasiswa matematika, bisa menjadi bagian dari anak muda yang mengkampanyekan bahasa Indonesia untuk khalayak ramai. Itu sih motivasi yang paling terbesar untuk saya. Kemudian ini juga yang menjadikan saya mungkin menjadi nilai positif, di samping ada nilai negatifnya juga ketika pada saat audisi. Karena saya melihat teman-teman saya lainnya itu berasal dari jurusan bahasa dan sastra, hukum, public relationship, bahkan ada yang dari universitas luar negeri. Tapi kembali lagi, saya yang anak matematika, ketika saya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bisa merealisasikannya, ini adalah menjadi poin penting saya dan nilai jual tinggi saya ketika mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020. Oke Wandi, pasti banyak sekali poin-poin yang dinilai ya. Nah, poin apa sih yang paling tinggi, yang paling sulit sekali untuk kita menangi di dalam proses ajang pemilihan ini? Oke, untuk pemilihannya sendiri pada saat babak 250 besar itu sudah kita beradu administrasi, yaitu secara CV, kemudian keunggulan-keunggulan kita yang ada di seleksi administrasi. Kemudian pada saat 175 besar, itu kita diadu secara daring, yaitu kita wawancara secara langsung oleh Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri akan melihat secara langsung kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia, kemampuan kita dalam menguasai bahasa daerah, dan kemampuan kita dalam menguasai bahasa asing. Kemudian pada seleksi 60 besar, kita semua para peserta diwajibkan untuk membuat poster kampanye. Nah, di situ bagi saya adalah suatu proses yang sulit karena saya bukan orang desain, tapi saya mau tidak mau harus membuat desain poster yang mengkampanyekan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian setelah 60 besar membuat poster tentang pengkampanyean bahasa Indonesia, kami ditetapkan sebagai 20 besar. Nah, pada saat 20 besar ini kami juga menghadapi banyak sekali seleksi-seleksi yang cukup melelahkan. Yang pertama yaitu ujian UKBI, yaitu ujian keterampilan berbahasa Indonesia. Ini merupakan komponen utama dalam penentuan pemenang. Kemudian ada seleksi dalam bakat, minat dan bakat, kemudian juga ada presentasi, kemudian juga ada pemaparan tentang program kerja kita selama kita menjadi peserta. Semuanya itu kita presentasikan dan itulah yang menjadi komponen utama dalam kita mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara ini. Kemudian nanti nilai-nilai tersebut akan diakumulasi oleh Dewan Juri dan ya itulah akhirnya terpilih pemenang-pemenangnya. Ya Wandi, semakin menarik saja. Ini saya semakin penasaran ya. Nah Wandi, ketika dalam proses penjurian, apakah panitia juga ingin mengetahui bagaimana sih kompetensi bahasanya Wandi? Nah, kalau dari saya sendiri, seorang duta bahasa khususnya yang terpilih harus menguasai 3 komponen, yaitu seperti yang digalakkan oleh Badan Pengembangan Bahasa, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua, melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga, menguasai bahasa asing. Nah, ketika kita sebagai peserta duta bahasa mampu mengkolaborasikan atau menguasai ketiga-tiganya, maka itu adalah menjadi tolak ukur dalam penentuan kita sebagai juara atau tidaknya. Nah, kemudian itulah bentuk dari tugas dari duta bahasa untuk mengkampanyekan Trigatra Bangun Bahasa tersebut. Baik, pada saat pemilihan di Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2020 kemarin, untuk kemampuan berbahasa asing saya menguasai bahasa Inggris dengan aktif, kemudian saya menguasai bahasa Arab juga. Kemudian untuk bahasa daerahnya sendiri, saya menguasai bahasa Jawa, yaitu bahasa Ngoko, bahasa Jawa Ngoko, kemudian ada bahasa Melayu juga sedikit-sedikit. Iya Wandi, setelah Wandi memenangkan ajang pada tingkat Sumatera Utara, bagaimana lagi proses untuk menuju ke tingkat nasional? Nah, ketika ditanya mengenai persiapan atau proses persiapan dari Duta Bahasa Sumatera Utara menuju tingkat nasional, wah itu tentu saja sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kurang lebih ada 2 bulan persiapan yang telah diberikan oleh pihak Duta Bahasa Sumatera Utara untuk kami mempersiapkan diri ke tingkat nasional. Kami juga dibekali oleh beberapa pemateri, kemudian ada dari pemateri wicara publik, kemudian ada pemateri yang tentang wawasan kebangsaan, wawasan kebahasaan, kemudian ada tentang minat dan bakat, karena di sana juga kami akan menampilkan minat dan bakat, kemudian ada presentasi mengenai krida. Nah, krida kami kemarin yang kami bawa ke tingkat nasional adalah Galaksi Panah, yaitu Gerakan Literasi Finansial Anak Muda, yang kami mulaikan itu di Desa Huta Tinggi, yaitu desa wisata yang ada di Samosir. Nah, iya Wandi, ketika Wandi sudah sampai pada tahap nasional, kira-kira apa lagi yang harus Wandi lakukan di sana?